Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Pembelajarannya masih di bab 4, yaitu sistem pencernaan manusia. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia beserta gangguannya. Ini yang lain, kalau ada yang mau bicara bisa aja di open mic-nya. Nah, jadi seperti minggu lalu, Ibu ingin menyampaikan sistem penilaian kita dulu. Sistem penilaian kita ada dua, yaitu sistem penilaian pengetahuan dan juga sikap kalian. Untuk sistem penilaian pengetahuan, Ibu akan menilai dari tes dan penugasan yang akan Ibu kasih setelah kita selesai belajar nanti. Untuk sikap, Ibu menilainya dari kehadiran kalian beserta keaktifan kalian selama pembelajaran. Kalau Bu Anfian aktif nanti menyahut atau bertanya, Ibu akan memberikan nilai bonus kepada kalian. Jadi Ibu harap keaktifannya selama proses pembelajaran ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang nutrisi pada makanan. Salah satu makanan yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi itu adalah roti. Roti itu bentuknya besar. Nah, menurut Bu Anfian, bagaimana roti yang besar itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Apa ada yang tahu bagaimana proses berubahnya roti yang besar bisa menjadi kecil-kecil dan masuk tercerna di dalam tubuh kita? Kalau ada yang menjawab bisa open mic atau lewat chat juga bisa. Ya, ada yang mau jawab, Ibu kasih nilai bonus loh. Karena tidak ada yang menjawab, kalau begitu Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita. Langsung kita mulai saja. Kalian dengarkan baik-baik ya, karena apa yang Ibu jelaskan itu nanti akan keluar di soal kita pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia, subbab struktur, fungsi, dan gangguan pada sistem pencernaan makanan. Pertama, masih ingatkah kalian bahwa makanan diperlukan oleh tubuh untuk mendapatkan energi? Jadi, seperti yang Ibu tanyakan di awal tadi, bagaimana proses masuknya roti yang bentuknya besar itu menjadi kecil-kecil lalu tercerna di dalam tubuh kita. Itu proses secara kasarnya ada 4 tahap, yaitu ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Ingesti itu adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Jadi pertama-tama rotinya harus dimasukkan ke mulut dulu untuk memulai sistem pencernaan pada manusia. Lalu yang kedua, digesti atau pencernaan. Setelah rotinya dimasukkan ke dalam mulut, lalu roti tersebut akan mulai dicerna oleh tubuh
ada di roti tersebut diserap. Kemudian setelah semua nutrisinya diserap, itu nanti ampasnya akan dibuang. Nah, ampas inilah nanti yang akan melalui proses defekasi atau pengeluaran, di mana kita mengeluarkannya saat buang air besar atau buang air kecil. Nah, perlu kalian ingat di sini pengetahuan dasar yang harus kalian tahu. Pencernaan, pengertian pencernaan yaitu proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, proses pencernaan makanan ini hanya ada dua pencernaan di dalam tubuh kita, yaitu mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis ini terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Contohnya adalah saat kita menghancurkan roti tadi menggunakan gigi kita. Nah, itu namanya pencernaan mekanis. Sedangkan pencernaan kimiawi itu merupakan terjadi melalui reaksi-reaksi kimia antara tubuh kita dengan makanan tersebut. Tubuh kita menguraikan molekul-molekul besar makanan tersebut menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, jadi perbedaan antara pencernaan mekanis dengan pencernaan kimiawi itu kalau pencernaan mekanis ukuran makanannya yang berubah dari besar menjadi kecil. Kalau pencernaan kimiawi itu molekul-molekul pada makanannya yang berubah dari besar menjadi kecil. Nah, organ pencernaan utama yang harus kalian tahu pada tubuh kita itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Ada 5 ya, ini sudah ibu urutkan proses masuknya makanan dari mulut sampai ke usus besar. Apa saja yang terjadi di dalam mulut itu? Nah, jadi pasti yang kalian tahu yang ada di dalam mulut kalian itu ada gigi dan ada lidah. Lalu ada nula, juga langit-langit keras dan langit-langit lunak itu yang ada di dekat kerongkongan. Selain itu juga ada air liur di dalam mulut kita. Air liur ini mengandung mukosa atau lendir yang berfungsi sebagai antibakteri. Lalu juga ada enzim amilase, itu fungsinya untuk memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Pencernaan yang ada di mulut kita ini ada 2, yaitu pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Ini sudah ibu jelaskan di awal tadi ya, perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi yang ada di mulut. Lanjut, masih di mulut juga. Jadi gigi yang ada di mulut kita itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Lalu gigi gerahamnya itu terbagi menjadi 2, yaitu gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Gigi seri itu berfungsi untuk memotong dan mengerap makanan. Contohnya saat kita menggigit kerupuk, itu pasti kita menggigitnya menggunakan gigi seri yang ada di paling depan mulut kita ini. Lalu gigi taring ini berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Contohnya saat kita makan daging, itu biasanya kita otomatis akan langsung menggunakan gigi taring kita untuk merobek daging tersebut. Lalu ada gigi geraham depan. Gigi geraham depan ini berfungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan. Sedangkan gigi geraham belakang itu lebih kuat dari gigi geraham depan, yaitu memiliki 3 akar. Fungsi dari gigi geraham belakang ini untuk melumat, menghancurkan, dan mengunyah makanan. Jadi setelah kerupuk atau daging tadi kita potong, kita koyak, nah untuk melumatnya menjadi lebih halus itu menggunakan gigi geraham ini. Sebelum nanti akan dilanjutkan ke proses pencernaan selanjutnya. Selanjutnya, setelah melalui proses pencernaan di mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Seperti yang bisa lihat pada gambar, itu prosesnya dari mulut ke kerongkongan, makanannya masuk. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tepak atau taring.
Nah, di sini ada istilah bolus. Bolus itu bentuknya seperti bola-bola kecil. Jadi kalau setelah makanan kita itu dilumat, nanti mereka akan langsung berbentuk bola-bola agar bisa masuk dengan mudah melalui kerongkongan. Nah, kalau bagian bingung memvisualisasikan atau menghayalkannya apa, nanti setelah pembelajaran ini Bu Antian bisa melihat video pembelajaran yang Ibu cantumkan di Google Classroom. Di sana lengkap nanti gambaran-gambaran pencernaan bentuk-bentuk makanan yang masuk itu bagaimana. Lalu selanjutnya setelah masuk ke paring, nanti makanan akan bertemu dengan epiglotis. Nah, epiglotis ini itu yang ada gambar di kerongkongan, bentuknya itu kayak katup. Jadi pada saat kita menelan makanan, katupnya itu katup yang menuju ke tenggorokan akan ditutup. Fungsinya adalah agar makanan itu bisa masuk dengan lancar ke kerongkongan kita untuk menuju ke lambung. Kadang ada epiglotisnya itu terbuka kayak hilap gitu, nah tiba-tiba kebuka. Jadi pada saat kita minum itu biasanya kesadakan lagi. Nah, kita kesadakan itu karena epiglotis yang menuju ke tenggorokan itu terbuka. Sedangkan tenggorokan itu merupakan organ yang berkaitan dengan hidung. Jadi bedakan ya tenggorokan dengan kerongkongan. Tenggorokan itu saluran untuk kita bernapas, sedangkan kerongkongan itu saluran untuk kita mencerna makanan dan minuman. Lalu setelah melewati esofagus, otot kerongkongan akan menimbulkan gerakan peristaltik, yaitu mendorong bolus ke dalam lambung. Nah, untuk mengetahui gerakan peristaltik, silakan nanti juga dilihat di videonya. Gerakan peristaltik itu gerakan mendorong makanan-makanan ke dalam lambung. Lalu selanjutnya, makanan yang masuk ke dalam lambung itu akan tercerna secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung itu akan mengaduk-aduk bolus. Jadi di dalam lambung itu ada getah lambung. Nah, makanan nanti akan teraduk-aduk di getah lambung tersebut. Sedangkan secara kimiawi, bolus itu tercampur dengan getah lambung, di mana getah lambungnya mengandung HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Di pojok kanan bawah, Bu Antian bisa melihat apa itu enzim pepsin, HCl, dan enzim renin. Salah satunya itu HCl. HCl itu merupakan getah lambung yang sifatnya sangat asam, yaitu pH 1-3. Itu berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Jadi apabila ada kuman yang masuk bersama makanan, di lambung ini nanti HCl akan membunuh kuman-kuman tersebut sehingga aman saat disalurkan ke usus halus atau organ pencernaan selanjutnya. Nah, makanan ini atau bolus ini akan terus diaduk-aduk di lambung selama sekitar 2-4 jam hingga akhirnya bolus ini berubah menjadi kimus atau bahan kekuningan. Nah, kimus ini nanti yang akan masuk ke usus 12 jari atau usus halus. Di pojok kiri bawah, Bu Antian juga bisa melihat fungsi dari lambung, yaitu untuk menyimpan makanan, mencerna makanan, membunuh mikroorganisme, membantu penyerapan vitamin B12, mengontrol hormon, dan meredam bahaya asam lambung. Nah, kalau Bu Antian mau melihat lambung yang ada di dalam tubuh kita, itu letaknya di sini, ada di bawah hati. Ini hati. Nah, jadi setelah dari kerongkongan, nanti dia akan masuk ke lambung ini. Setelah melalui lambung, lalu makanan akan ke usus halus. Usus halusnya di daerah sini, di tengah-tengah sini. Dia nanti akan disalurkan ke situ. Nah, jadi setelah sampai di usus halus, pertama-tama makanan tersebut akan ke duodenum atau yang Ibu jelaskan tadi, usus 12 jari. Jadi nama lain dari duodenum ini merupakan usus 12 jari.
di mana duodenum ini tersambung dengan saluran yang terhubung pada kantung empedu dan pankreas. Kalau ingin gambar jelasnya ada di buku paket Bu Hantian, kalau tidak salah di halaman 188. Di situ ada hubungan antara usus halus, kantung empedu dengan pankreas. Jadi mereka itu saling bersambung satu sama lain, ada alurnya itu. Selanjutnya, di usus halus ini memiliki getah pankreas yang mana mengandung enzim lipase, amilase, dan enzim tripsin. Fungsinya enzim lipase itu mencerna lemak dan menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase mencerna amilum menjadi maltosa, dan tripsin mencerna protein menjadi polipeptida. Sedangkan getah empedu itu dihasilkan oleh hati. Jadi getah empedu ini berasal dari sini. Nah, fungsinya untuk mengemulsikan lemak agar lemak ini nanti dapat larut di dalam air. Nah, setelah melalui usus 12 jari, lalu pencernaan makanan selanjutnya akan dilanjutkan ke jejunum atau pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Lalu penyerapan zat-zat makanan nanti akan terjadi di ileum. Di dalam jejunum dan ileum ini akan terdapat banyak lipatan atau villi atau jonjot-jonjot halus. Fungsinya itu untuk memperluas permukaan penyerapan agar makanan dapat diserap dengan lebih efisien. Jadi semakin luas permukaan penyerapan pada jejunum dan ileum ini, maka penyerapan makanan akan semakin mudah. Untuk dapat melihat bentuk dari jonjot halus atau villi ini, nanti di video juga digambarkan bagaimana bentuk-bentuk villinya. Nah, jadi kan di sini makanan setelah melalui jejunum dan ileum itu akan diserap dengan lebih efisien. Tapi tidak semua makanan tersebut diserap untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita. Jadi hanya makanan yang mengandung glukosa, vitamin yang dapat larut dalam air, asam amino, dan mineral yang dapat diserap oleh villi atau lipatan ini yang nanti akan dibawa darah menuju hati untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Sisanya akan berubah menjadi ampas. Nah, ampas ini tentu tidak berguna lagi bagi tubuh kita, dan nanti tubuh kita akan memproses untuk dibuang melalui anus. Nah, ini gambaran dari usus halus yang ibu maksud. Masuknya dari lambung itu masuk ke duodenum atau usus 12 jari, lalu ia terus jalan melalui jejunum atau usus kosong dan sampai di yang terakhir ini ileum atau usus pencernaan. Usus halus yang ada di tubuh kita ini panjang sekali. Kalau tidak salah ingat, rasanya panjangnya itu setara dengan tinggi jerapah. Namun karena bentuknya ini berlipat-lipat di dalam tubuh kita, jadi akan terlihat kecil dan pendek. Nah, lalu setelah melalui usus halus, makanan ini nanti akan masuk ke usus besar. Jadi yang masuk ke usus besar ini hanya sisa ampas makanan dan sisa-sisa minuman yang tidak bisa diserap lagi oleh tubuh. Lanjut ke usus besar. Jadi bahan makanan yang sampai ke usus besar ini juga disebut dengan zat sisa, dan biasanya sisa-sisa ini akan bertahan selama sekitar 1-4 hari sebelum akhirnya dikeluarkan oleh tubuh. Zat sisa ini terdiri atas sejumlah besar bahan air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna lagi oleh tubuh. Fungsi dari usus besar mengatur kadar air pada sisa makanan. Dan di dalam usus besar ini juga terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan. Jadi nanti di sini ileum atau penyerap itu merupakan yang paling ujung dari usus halus itu sampai ke ileum, baru nanti makanan akan masuk ke
usus besar ke atas sini, lalu melewati bagian kolon datar dan sampai ke kolon turun. Prosesnya ini selama sekitar 1-4 hari. Lalu sampai ke rektum, lalu terakhir di anus dan dibuang melalui buang air besar dan buang air kecil. Jadi yang keluarkan selama proses buang air besar itu bukan makanan yang baru saja Buan-Pian makan, melainkan itu makanan-makanan yang sudah tertahan selama 1-4 hari. Nah, sampai sini sistem pencernaan utama pada tubuh kita. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan organ pencernaan tambahan pada tubuh kita. Jadi organ pencernaan tambahan ini ada 3, hati, kantung empedu, dan pankreas. Kalau di sini yang kelihatannya cuma hati, karena letak kantung empedu dan pankreas itu ada di bagian belakang hati. Nanti ada gambarnya Ibu tunjukkan. Ibu jelaskan dulu fungsi dan pengertian dari masing-masing organnya. Hati itu merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh kita. Fungsinya adalah sebagai detoksifikasi, yaitu mengontrol makanan-makanan yang mengandung racun. Jadi apabila tubuh kita itu mendeteksi kita memakan makanan yang mengandung racun, maka hati ini selama hati bekerja dengan baik, masih berfungsi dengan baik, hati akan menetralisir racun tersebut agar tidak berbahaya lagi dan aman untuk dicerna oleh tubuh kita. Fungsi hati itu menyimpan zat besi, vitamin A, D, E, dan K dari darah, menjaga keseimbangan kadar glukosa. Glukosa itu kadar gula dalam darah, lalu mengatur kadar kolesterol dalam darah. Nah, selanjutnya ada kantung empedu. Nah, di sini. Nah, kantung empedu itu ada di bawah hati, bentuknya kecil seperti ini. Kantung empedu ini menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, kantung empedu ini yang kata Ibu tadi berhubungan dengan usus halus. Getah empedu ini akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengambil lemak. Lemak ini akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga dapat mudah dicerna oleh enzim pencernaan kita. Dan yang terakhir ada pankreas. Pankreas ini juga letaknya di bawah hati, di bagian belakang hati, belakang perut. Sel-sel pada pankreas ini akan menghasilkan cairan pankreas yang nanti akan masuk ke duodenum melalui saluran pankreas. Nah, jadi kalau pada gambar itu duodenum itu di sini. Nah, jadi letak pankreasnya ada di belakang duodenum ini. Mereka saling berhubungan saja satu sama lain. Ada salurannya yang menghubungkan antara duodenum dengan pankreas ini. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang dapat menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini mengatur proses perubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang nantinya disimpan dalam hati. Selanjutnya, yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem pencernaan. Oke, yang pertama, ini adalah penyakit yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang kata Ibu, ia mengonsumsi banyak makanan, di mana makanan itu bukan merupakan makanan yang bergizi, tapi makanan kayak snack atau makanan cepat saji, makanan yang mengandung lemak yang tinggi. Dia konsumsi setiap hari dalam jumlah banyak, dan sedangkan dia memiliki aktivitas tubuh yang kurang atau minim, sehingga akan mengalami kegemukan yang berlebihan. Nah, jadi pengertian dari obesitas adalah kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak yang berlebih, di mana orang-orang yang terkena obesitas ini akan sangat mudah terkena penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas ini umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh, keturunan, akibat mengonsumsi obat tertentu yang dapat membuat kita gendut secara berlebihan, itu karena obat bisa juga. Lalu karena laju metabolisme tubuh yang lambat, jadi walaupun orang tersebut sedikit makannya tetap mengalami kelebihan berat badan.
Nah, itu karena faktor metabolisme tubuhnya itu lambat. Upaya pencegahannya adalah dengan berolahraga atau melakukan aktivitas tubuh yang sewajarnya. Jangan banyak bermalas-malasan. Kalau bisa olahraga rutin setiap pagi dan tetap gerakan tubuh kita. Dan mengatur pola makan yang sehat. Itu yang paling utama untuk mencegah penyakit obesitas. Lalu yang kedua ada penyakit karies gigi atau gigi berlubang. Ini karies gigi ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi kita sehingga struktur gigi kita itu rusak. Biasanya Buantian pasti pernah melihat anak-anak yang giginya itu seperti pada gambar ini. Yaitu biasanya karena kurangnya menjaga kebersihan gigi kita atau terlalu banyak makan makanan yang manis, banyak makan makanan coklat, sedangkan tidak diselingi dengan sikat gigi yang rutin. Jadi mengakibatkan penyakit karies gigi sejak dini. Bakteri pada mulut ini mengolah gula yang ada dalam mulut kita sehingga nanti akan menghasilkan asam. Nah, asam inilah yang dapat merusak gigi kita dengan mudah. Upaya pencegahannya itu dapat dengan menyikat gigi paling minimal 2 kali sehari, lalu membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat itu untuk mengurangi plak, pemeriksaan gigi secara teratur, dan kurangi konsumsi makanan yang manis-manis. Kalaupun memang suka yang manis-manis seperti permen, coklat, itu usahakan menyikat gigi secara rutin, apalagi sebelum tidur itu sangat penting untuk menyikat gigi karena pada saat kita tidur itu biasanya bakteri-bakterinya akan semakin aktif dalam mulut kita. Lanjut, yang ketiga ada MAH atau gastritis. Nah, jadi penyakit MAH ini sendiri tidak lagi hanya diderita oleh orang tua, bahkan pada saat masih usia seperti Buantian pun sudah ada yang menderita MAH atau gastritis ini. Biasanya disebabkan oleh tidak teraturnya pola makan. Jadi sakit MAH ini sendiri merupakan penyakit yang terjadi karena adanya peradangan atau iritasi pada lambung kita. MAH biasanya disebabkan karena meningkatnya asam lambung atau karena infeksi bakteri Helicobacter pylori, stres yang berlebih, pola makan yang tidak teratur, atau terlalu sering mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Jadi kalau kalian hobi makan terlalu pedas atau asam yang berlebihan itu bisa meningkatkan resiko terkena penyakit MAH. Upaya pencegahannya adalah dengan makan teratur dan secukupnya, atau jika terinfeksi bakteri Helicobacter pylori maka bisa segera mengkonsumsi obat antibiotik, namun tetap harus dengan resep dari dokter. Cuci tangan sebelum makan dan menghindari makanan yang dapat memicu produksi asam lambung. Lalu yang keempat ada hepatitis atau biasa disebut penyakit kuning. Jadi hepatitis ini merupakan penyakit peradangan yang ada pada hati. Jadi kalau hati kita bermasalah, itu salah satu penyakitnya adalah penyakit hepatitis. Orang yang mengalami gejala hepatitis ringan akan mengalami gejala seperti terkena flu. Kalau yang mengalami gejala hepatitis berat itu dapat Buantian lihat pada gambar, maka kulit dan matanya akan menguning, hatinya akan membesar, dan lingkarannya juga akan membesar. Yang terjadi ketika lambat dalam menangani penyakit ini, maka hati kita tuh akan rusak dan mengalami sirosis atau gagal hati kronis. Kalau sudah berat biasanya akan mengakibatkan kanker hati. Hepatitis ini umumnya disebabkan karena virus hepatitis B, bakteri, jamur, protozoa, racun, dan penggunaan obat secara terus-menerus. Lalu ada penyakit diare. Pasti Buantian tahu dengan penyakit yang satu ini. Penyakit diare ini merupakan penyakit penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, kalau tadi dijelaskan ada lambung yang bermasalah, hatinya bermasalah.
ini usus besarnya lagi yang bermasalah. Jadi kalau usus besar kita bermasalah, itu salah satu penyakitnya adalah diare. Biasanya disebabkan oleh Entamoeba coli. Penderita diare biasanya akan merasakan dehidrasi karena kurangnya air. Karena ususnya itu terus-menerus, air dalam ususnya terus-menerus dikeluarkan. Dan rasa mulas yang ada di perut kita karena kontraksi otot pada usus besar terjadi secara terus-menerus. Hal ini mengakibatkan kita ingin buang air besar secara terus-terusan. Upaya pencegahannya adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang dimakan, mencuci tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan, serta apabila terkena diare bisa minum oralit atau obat diare langsung. Dan yang terakhir ada penyakit konstipasi, yaitu kondisi di mana feses kita keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Biasanya hal ini karena kita kurang makan makanan yang berserat atau kurang minum. Nah, jadi bagi buat pian yang merasa kurang minum itu sebaiknya mulai saat ini dirajin-rajin minum air putih agar tidak terkena penyakit konstipasi ini. Ketika feses yang tidak dikeluarkan secara teratur, itu air yang terkandung di dalamnya itu akan terserap sehingga bersifat keras atau kering dan sulit dikeluarkan. Upaya pencegahannya yaitu tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat yaitu sayur dan buah-buahan. Nah, jadi dirajin-rajin makan makanan sayur dan buah-buahan. Hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula serta minum cukup banyak air. Nah, jadi kira-kira sampai sini saja penjelasan Ibu tentang sistem pencernaan manusia beserta gangguannya pada hari ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, kalau begitu Ibu akan memberitahu tentang tes dan penugasan pada hari ini. Jadi tesnya setelah pembelajaran ini akan Ibu share di Google Classroom. Soalnya berupa pilihan ganda dan esai. Kalian langsung jawab di Google Classroom itu juga. Jadi harap diingat-ingat apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Ibu juga akan mengirim materi PPT kita sehingga Bu Antian bisa membaca-baca kembali sebelum menjawab soal tes pada hari ini. Soalnya hanya berjumlah 15 dan paling lambat dikumpul hari Senin depan. Lalu Ibu juga menyertakan video pembelajaran, ada 2. Videonya itu sama-sama video tentang sistem pencernaan manusia, tapi animasi dan cara penjelasannya itu keduanya berbeda dan menurut Ibu sama-sama bagus. Jadi keduanya itu saling melengkapi. Jadi Bu Antian harus menonton keduanya agar lebih paham bagaimana sistem pencernaan tubuh yang ada di dalam tubuh kita, sistem pencernaan makanan, mulai dari proses makanan masuk ke dalam mulut hingga dikeluarkan melalui anus tadi. Nah, jadi kira-kira sampai sini saja penjelasan Ibu pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih bagi yang sudah berhadir pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila penjelasan Ibu dirasa masih kurang jelas. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa Bu Antian tanyakan nanti di grup WhatsApp. Ini Bu Antian kalau open cam dulu lah. Pakai baju sekolah aja loh. Open cam.
mau foto dulu supaya ada kenang-kenangan. Ayo yang lain open cam. Ayo yang lain nih. Ahmad Hilmi, ayo tadi open cam kenapa ditutup lagi? Iya. Yang lain mana? Guntur, Kaisa, Nadia, Abdillah, Galang, Latifah, Raihan, Yunus, Yustirifko, Hilal Agni. Siap-siap ya, bergaya. 1, 2, 3. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih karena Bu Antian sudah mendengarkan penjelasan Ibu sampai akhir. Kiranya sampai sini dulu Ibu mengajar pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.